Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pemasaran internasional Pendidikan Bisnis A 2018. Izinkan kami terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Fajar Malik Agus Karim. Setelah itu ada rekan saya, Tita Astria. Lalu ada Aska Aulia, dan yang terakhir adalah Dea Fania. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah pemasaran internasional, yaitu materi tentang yang namanya perjanjian internasional. Baiklah, di kesempatan pertama ini atau di slide pertama, saya sendiri Fajar Malik akan menjelaskan sedikit yaitu terkait tentang apa itu perjanjian internasional. Ya, untuk mengetahui lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait apa sih pengertian perjanjian internasional. Nah, saya telah mencoba mengumpulkan beberapa pengertian dari berbagai sumber. Salah satunya yang pertama adalah menurut Konvensi Wina tahun 1969. Bahwasanya perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Ya, jadi ada dua negara atau lebih membuat sebuah pertemuan yang dimana itu menghasilkan sebuah kesepakatan yang nantinya akan dijalankan secara bersama-sama oleh negara-negara tersebut. Dan berikutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang dimana perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ya, jadi perjanjian internasional ya itu memiliki nama tertentu, nama yang dimana itu sudah diatur dalam hukum internasional, yang dimana dia ditulis, disepakati, ditandatangani, dan dimana menimbulkan yang namanya sebuah kewajiban dan hak di antara kedua negara tersebut di dalam bidang hukum publik. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui pengertian dari perjanjian internasional, maka kita telah mengetahui apa sih perjanjian internasional itu. Dan berikutnya adalah kita harus tahu lebih jauh lagi, kira-kira apa aja sih macam-macam perjanjian internasional. Nah, tentu banyak nih jenis-jenis atau macam-macam perjanjian internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional berdasarkan isinya. Nah, jadi kita harus pahami perjanjian internasional itu memiliki banyak isi yang berbeda-beda. Jadi isinya memiliki kepentingan-kepentingan atau hal-hal tertentu yang ingin disepakati. Nah, kurang lebih ada 5 isi yang biasanya ada di dalam atau dibuat dalam sebuah perjanjian internasional. Yang pertama adalah itu dari segi politis. Nah, ini berarti isinya adalah berkaitan tentang hal-hal politis atau politik. Ya, yang bersifat politik. Seperti fakta pertahanan dan fakta perdamaian. Nah, isinya berarti terkait bagaimana membahas tentang yang namanya pertahanan negara dan perdamaian antar negara. Berikutnya adalah dari segi ekonomi. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi di antara negara-negara yang membuat perjanjian internasional, seperti bantuan ekonomi, bantuan keuangan, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan ekonomi. Yang ketiga dari segi hukum. Ya, perjanjian tersebut isinya adalah terkait tentang hukum-hukum yang melekat antara dua negara tersebut. Dan yang keempat adalah segi batas wilayah. Nah, berarti ini perjanjian yang di dalamnya terdapat kesepakatan batas wilayah antar negara. Nah, dan yang terakhir adalah dari segi kesehatan, yaitu perjanjian yang dimana isinya berhubungan dengan kerjasama terkait bidang kesehatan. Nah, ini contohnya beberapa organisasi yang di dalamnya menyediakan suatu perjanjian kesepakatan bagi negara-negara yang ingin melakukan perjanjian terhadap organisasi tersebut. Seperti ada NATO yang berkaitan dengan pertahanan, ya.
dengan perdamaian, begitupun ada IMF yang berkaitan dengan ekonomi, setelah itu ANZUS, SEATO, IBRD, dan lain-lainnya. Ya, setelah tadi kita telah membahas macam-macam perjanjian internasional berdasarkan isinya, maka yang berikutnya adalah kita akan melihat kembali atau memahami kembali itu macam-macam perjanjian internasional berdasarkan proses atau tahapan pembuatannya. Nah, berdasarkan proses atau tahapan pembuatannya, perjanjian internasional ini kurang lebih ada dua. Ya, ada perjanjian yang bersifat penting dan yang bersifat sederhana. Nah, perjanjian yang bersifat penting adalah perjanjian yang dibuat melalui proses perundingan, ada negosiasi di sana. Setelah itu ada penandatanganan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut dan adanya ratifikasi. Nah, ratifikasi ini adalah bahwasanya perjanjian itu dideklarasikan atau diumumkan di negara masing-masing, karena bisa jadi perjanjian tersebut memang melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga itu sangat penting diketahui oleh masyarakat atau rakyat dari negara tersebut. Nah, sedangkan perjanjian yang bersifat sederhana itu adalah perjanjian yang dibuat melalui dua tahap saja, yaitu perundingan dan penandatanganan. Jadi hanya ada negosiasi dan penandatanganan, sehingga tidak perlu dideklarasikan karena bisa jadi perjanjian tersebut tidak melibatkan hajat hidup orang banyak atau bisa jadi bersifat rahasia. Nah, contohnya adalah bisa kita lihat ada status kewarganegaraan Indonesia RRC, ini terjadi pada tahun kurang lebih 1960-an ya, terkait status kewarganegaraan Indonesia dengan RRC. Berikutnya adalah ada laut teritorial, batas alam daratan. Nah, ini merupakan contoh lain dari perjanjian internasional berdasarkan proses atau tahapan pembuatannya. Dan yang ketiga adalah masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS. Berikutnya, kita akan membahas terkait macam-macam perjanjian internasional berdasarkan subjeknya. Nah, ini kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional itu maksudnya adalah bisa jadi negara ataupun organisasi yang diakui secara internasional. Tapi dalam perjanjian yang pertama ini itu adalah yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi antar negara. Jadi subjeknya adalah negara saja, bukan organisasi internasional. Berikutnya yang kedua adalah perjanjian internasional antara negara dan subjek hukum internasional. Jadi ini bisa jadi negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional. Berikutnya yang ketiga adalah perjanjian antar sama subjek internasional selain negara. Ini maksudnya adalah antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Nah, contohnya adalah perjanjian antar organisasi internasional Tahta Suci Vatikan dengan organisasi MEE. Nah, ini berarti antar organisasi internasional. Setelah itu ada kerjasama ASEAN dan MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Ya, ini juga termasuk ke dalam perjanjian banyak negara, karena di dalamnya terdapat banyak negara. Berikutnya, macam-macam perjanjian internasional berdasarkan pihak-pihak yang terlibat. Nah, mungkin ini teman-teman semua sudah sering dengar, mungkin dari SMA kita sudah sering ya mendengar kedua perjanjian ini, itu perjanjian bilateral dan multilateral. Bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara, dan multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara. Nah, contohnya bisa kita lihat ada perjanjian antara Indonesia dengan Filipina bilateral tentang pemberantasan dan penyelundupan bajak laut. Yang kedua adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali. Ini juga merupakan bilateral. Dan multilateral jadi perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Ya, itu merupakan perjanjian multilateral. Berikutnya yang terakhir adalah macam-macam perjanjian internasional, yaitu berdasarkan fungsinya. Nah, ini ada 2 jenis juga, yaitu yang pertama adalah lawmaking treaties, atau perjanjian yang membentuk hukum. Adalah suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, bersifat multilateral. Jadi ini bersifat keseluruhan ya, internasional. Jadi harus dipatuhi oleh seluruh negara-negara dunia. Nah, yang kedua adalah treaty contract, yang dimana perjanjian yang bersifat khusus. Artinya khusus bisa jadi ini adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dan hanya mengikat negara-negara yang mengadakan perjanjian saja, atau bersifat
perjanjian bilateral. Nah, contohnya bisa kita lihat ada perjanjian Indonesia dan RC tentang dui kewarganegaraan yang sebenarnya sama seperti sebelumnya, itu terjadi kurang lebih tahun 1960-an, yang dimana akibatnya perjanjian tersebut hanya mengikat dua negara saja, yaitu Indonesia dan RC. Oke, baiklah. Berikutnya kita akan menelitik lebih jauh lagi terkait yang namanya tahapan perjanjian internasional. Tadi kita sudah ketahui jenis-jenisnya. Ya, perjanjian itu ada yang berdasarkan isinya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan subjeknya, ya, dan lain-lainnya. Maka berikutnya adalah kita harus mengetahui apa sih tahapan agar kita dapat membuat yang namanya sebuah perjanjian internasional. Nah, ini kita harus mengetahuinya. Yang pertama adalah adanya perundingan. Nah, ini adalah sebuah negosiasi, komunikasi yang dilakukan antar negara atau banyak negara, yang dimana kedua negara tersebut ingin membuat sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan, maka ada yang namanya perundingan, ada yang namanya negosiasi. Nah, nanti perundingan tersebut akan menghasilkan yang namanya sebuah kesepakatan yang nanti harus ditandatangani. Jadi setelah dirundingkan, dinegosiasikan, maka ada tanda tangan, yang dimana itu memperkuat bahwasanya perjanjian tersebut memang sudah disepakati antara kedua negara tersebut. Dan yang terakhir adalah pengesahan. Nah, bahwasanya perjanjian yang sudah ditandatangani maka harus disahkan, baik itu melewat sebuah stempel, ya kan, ataupun hal-hal lainnya yang dimana itu memperkuat perjanjian tersebut telah disepakati bersama dan harus dijalankan secara bersama-sama. Dan ketika ada yang tidak sesuai atau yang curang, maka itu akan diselesaikan oleh kedua negara tersebut. Baik, setelah kita mengetahui tahapan perjanjian internasional yang tadi setelah kita bahas, ada perundingan, ada penandatanganan dan pengesahan, maka kita harus tahu pula bahwasanya perjanjian itu dapat dibatalkan jika memenuhi beberapa ketentuan tertentu. Nah, dan sini ada 4 poin apabila perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang pertama adalah terjadinya pelanggaran. Nah, salah satu negara atau yang melakukan perjanjian tersebut bila melakukan pelanggaran yang telah disepakati, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Yang kedua adalah adanya kecurangan, ya, kecurangan yang dimana itu merugikan, ya, pihak yang menandatangani atau membuat perjanjian tersebut. Yang berikutnya adalah ada pihak yang dirugikan. Nah, ini karena kecurangan implikasinya adalah akan ada pihak yang dirugikan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya kalau ada yang curang, pasti ada yang dirugikan. Dan yang terakhir adalah ada ancaman dari sebelah pihak. Adanya ancaman. Jadi ketika perjanjian tersebut sudah disepakati, ternyata salah satu pihak yang membuat kesepakatan tersebut, perjanjian tersebut mengancam pihak yang lain, ya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Baiklah, berikutnya adalah terkait tentang berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian ini bahwasanya perjanjian tersebut berakhir itu secara baik. Berbeda dengan pembatalan. Pembatalan itu terjadi karena adanya pihak-pihak yang dirugikan. Tapi berakhirnya perjanjian itu merupakan perjanjian yang berakhir secara alami. Nah, yang pertama adalah punahnya salah satu pihak. Punahnya salah satu pihak ini menandakan ada satu pihak yang telah yang mengalami suatu kebangkrutan atau tidak dapat lagi berdiri sebagai sebuah negara, sehingga itu akan berakhir dengan sendirinya. Yang kedua adalah habisnya masa perjanjian. Bahwasanya setiap perjanjian itu memiliki yang namanya kadaluarsa atau masa tenggang, waktu yang ditentukan. Maka ketika waktu itu sudah habis, maka perjanjian pun akan berakhir dengan sendirinya. Yang ketiga adalah salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua. Jadi ada pihak yang ingin mengakhiri, kemudian pihak yang kedua pun mengamini. Ya, sehingga hal tersebut akan dihasilkan suatu perjanjian yang sudah tidak dapat dilanjutkan. Artinya perjanjian tersebut berakhir dan keduanya menyepakati keberakhiran perjanjian tersebut. Yang keempat adalah telah tercapai tujuan dari perjanjian itu. Setiap perjanjian yang dibuat memiliki tujuannya masing-masing.
Sehingga ketika tujuan telah tercapai, maka otomatis perjanjian tersebut telah usai. Yang kelima adalah syarat tentang pengakhiran perjanjian ya sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. Nah, bahwasanya syarat ya ketika salah satu negara ingin melakukan mengakhiri perjanjian dan syaratnya itu dipenuhi, maka perjanjian itu dapat diakhiri ya secara legal, secara resmi. Nah, inilah beberapa kriteria ketika perjanjian itu dapat diakhiri. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudari Tita. Selanjutnya ada hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional pada batas tertentu, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Selanjutnya, terdapat bentuk hukum internasional. Hukum internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di bagian dunia tertentu. Yang pertama terdapat hukum internasional khusus. Hukum internasional khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Yang kedua ada hukum internasional regional. Hukum internasional regional adalah hukum internasional yang berlaku di daerah atau lingkungan tertentu, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut, yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Biasanya, hukum internasional regional tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Kemudian terdapat asas hukum internasional. Di sini terdapat 3 asas hukum internasional. Yang pertama asas teritorial, yang kedua asas kebangsaan, yang ketiga asas kepentingan umum. Pertama saya akan membahas asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya dimanapun ia berada. Asas kebangsaan memiliki kekuatan ekstrateritorial, yaitu hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada isu-isu internasional. Yang pertama ada Brexit atau Britain Exit. Ini adalah keluarnya Inggris atau Britania Raya dari Uni Eropa yang mengacu pada hasil pemilu referendum di negara Inggris yang memutuskan Inggris keluar dari Persatuan Uni Eropa. Banyak sekali isu-isu yang bertebaran terkait hal ini, seperti rakyat Inggris yang tidak mengetahui latar belakang pemilu atau voting yang dilakukan ini. Alasannya kenapa mereka pro akan Brexit ini adalah para pro-Brexit menganggap kekuasaan Uni Eropa yang luas nantinya akan berdampak pada kedaulatan Inggris. Yang kedua, pro-Brexit meyakini aturan yang ditetapkan di
Brussels akan menghambat efisiensi operasi bisnis yang ada di Inggris. Dan yang ketiga, sudah pasti masalah migran akan memicu polemik ini makin memanas. Yang kedua ada IACPA. IACPA adalah perjanjian perdagangan internasional antara Australia dan Indonesia. Isu ini berhubungan dengan kepentingan konsumen, kesehatan dan keamanan, perlindungan lingkungan dan manajemen, sehingga berkaitan dengan hubungan perdagangan dan internasionalisasi produk. Bisa dikatakan, isu tersebut merupakan isu-isu standar saat dua negara melakukan perjanjian. Namun, jika disepelekan, kelak akan menjadi penghambat dan kendala dalam perjanjian IACPA ini. Adanya IACPA ini membuat dua negara ini, Indonesia dengan Australia, saling melengkapi dari keunggulan yang sudah dimiliki masing-masing negara tersebut. Yang ketiga ada Perjanjian Dagang Indonesia dengan Uni Eropa. Perjanjian ini memunculkan isu karena tidak adanya sosialisasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam perundingan antara Uni Eropa tersebut. Isu yang muncul tersebut mengenai larangan performance requirement dan perlindungan investor asing disertai dengan mekanisme penyelesaian investasi. Ya, isu-isu internasional selanjutnya yang pertama itu adalah pandemi bikin kekuatan perdagangan internasional hilang. Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendak Imam Pambagio mengatakan adanya pandemi COVID-19 menimbulkan new normal yang menyebabkan hilangnya kekuatan hegemoni kebijakan multikutub antara Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan Rusia. Selain itu, kehidupan normal baru juga menyebabkan sengketa wilayah tetap ada antara Laut Cina Selatan, perbatasan India-Cina, perbatasan Pakistan-India, Turki dan tetangga terdekatnya, Cina-Taiwan, Malaysia, Filipina di Sabah. Ia pun melihat dalam perdagangan internasional dalam konteks new normal, bahkan sebelum pandemi COVID-19 merebak, dunia sebetulnya sudah memasuki suatu proses perubahan yang begitu masif dan cepat. Perubahan-perubahan besar tersebut diantaranya gangguan konstan yang didorong oleh industri 4.0, komputasi awan, kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika. Lalu hilangnya kepercayaan pada WTO dan sistem perdagangan multilateral. Kemudian, tren perdagangan ke arah kesepakatan perdagangan bilateral dan regional yang menekankan nilai tindakan yang lebih sepihak. Selanjutnya, negara-negara dengan hubungan ke depan yang kuat dengan salah satu atau keduanya AS dan China sangat terpengaruh, menciptakan efek domino di seluruh dunia. Isu yang kedua datang dari hubungan antara Malaysia dan Korea Utara yang dipicu polemik ekstradisi. Menurut CNN Indonesia, setelah Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik, pemerintah Malaysia pun membalas dengan mengusir diplomat dari negara itu. Pemerintah negeri jiran memerintahkan Korea Utara supaya menutup kedutaan besar mereka di negara itu dalam tenggat 48 jam sejak Jumat 19 Maret. Langkah serupa pun dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia. Mereka akan menutup kedutaan besar di Pyongyang yang sudah tidak beroperasi sejak 2017. Hubungan kedua negara memanas sejak keputusan pengadilan Malaysia yang mengabulkan ekstradisi warga Korea Utara ke Amerika Serikat. Dalam kasus ini, diketahui ada pengiriman barang-barang mewah termasuk minuman keras dan jam tangan dari Singapura ke Korea Utara. Padahal ekspor barang merah dilarang sebagai sanksi PBB, juga AS terhadap Pyongyang atas program senjata Korea Utara. Atas kejahatan itu, AS meminta Moon diekstradisi ke Amerika Serikat. Sementara itu, pemerintah Malaysia menyatakan menyesalkan keputusan Korea Utara. Menurut mereka, keputusan ini membuat Korea Utara tidak bersahabat dan sulit diajak kerjasama.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Kemenlu Malaysia menyebut bahwa pihaknya selalu menganggap Korea Utara sebagai sahabat sejak menjalin hubungan diplomatik pada 1973. Lalu isu internasional terbaru yang terakhir dari kelompok kami ialah mengenai tarif impor AS ke Cina yang langgar aturan perdagangan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyatakan jika tarif Presiden Donald Trump atas barang-barang impor Cina melanggar aturan perdagangan internasional. WTO merespon keluhan Cina berkaitan pemberlakuan tarif impor yang dikenakan AS dengan nilai mencapai 234 miliar US dollar barang pada 2018. Panel menemukan bahwa tarif tersebut melanggar beberapa aturan, termasuk aturan jika salah satu negara menerapkan tarif yang sama untuk semua anggota mitra dagang. Seperti diketahui, Trump telah memberlakukan tarif impor bernilai miliaran dolar terhadap produk Cina dalam upaya membawa Beijing ke meja perundingan dan mengatasi masalah pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi secara paksa. Amerika Serikat dan Cina menyetujui kesepakatan di awal tahun ini, tetapi sebagian besar tarif tetap berlaku. Kebijakan tarif membuat barang-barang Cina lebih mahal di AS dan terkadang menyebabkan kenaikan harga pada konsumen. Pemerintahan Trump telah lama mengkritik WTO karena tidak meminta pertanggungjawaban Cina. Perwakilan dagang AS Robert Lighthizer mengecam keputusan WTO dengan menegaskan bahwa badan itu tidak efektif. Meskipun sementara Cina semeringah menyambut keputusan WTO dan menyebutnya sebagai langkah objektif dan adil. Kementerian itu mengatakan Cina bertekad kuat untuk menghormati aturan WTO dan mempertahankan otoritas sistem perdagangan multilateral. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.